Oke, halo semuanya, kembali lagi di Ford Hanif ya. Kali ini kita dipinjemin Neta V2 yang facelift ya. Jadi, mobil itu luar biasa loh, kaget loh. Karena biasanya facelift harganya makin mahal gitu kan. Tapi ini facelift harganya makin terjangkau. Bayangin, ini mobil, kalau kita lihat eksterior udah beda ya. Bempernya baru, peleknya baru, bentuk belakangnya baru. Terus juga speknya itu meningkat. Kayak misalkan di dalam, sekarang dia punya ADAS, komplit ADAS-nya sama wireless charging, Apple CarPlay, dan untuk kursinya sekarang ada pengatur ketinggiannya sama interiornya juga warnanya dibikin berbeda, beberapa warna. Tapi harganya yang tadinya waktu launching itu 378 atau sekian gitu ya, sekarang jadi 299 juta. Terus gue bingung, kok speknya nambah, makin bagus, harganya jadi 299 dari 370, jadi kan korting sekitar 70 jutaan kan. Gue tanya, kenapa gitu ya? Jadi yang pertama, mobil ini itu sudah dirakit di Indonesia dan TKDN-nya 40%. Makanya harganya bisa turun karena nggak kena PPN 11%. PPN-nya jadi 1% seperti mobil listrik lainnya yang dirakit lokal. Terus yang kedua, dia menggunakan baterai baru dari Gotion. Ya, Gotion itu udah bikin pabrik di Indonesia dan udah beroperasi dari 2022 kemarin. Nah, sehingga dia menggunakan baterai dari komponen lokal yang membuatnya jadi lebih terjangkau gitu. Dan Gotion itu bukan pabrik yang ecek-ecek ya. Jadi pas gua cek itu Gotion itu udah ada headquarters-nya di Amerika, terus pabrik juga ada di Amerika, di Jerman, di Jepang, di China, Singapura sama di Indonesia dan lain-lain lagi. Jadi nggak kaleng-kaleng sebenarnya. Sama ini mobil kita akan langsung siksa, kita bawa ke Klaten ya. Jadi masih baru dipinjemin, langsung kita bawa 500 km. 500 km lebih ya. Dan mobil ini dalam sekali cas itu bisa menempuh 401 km dan kemarin itu media drive katanya bisa lebih waktu Jakarta Semarang nggak pakai cas. Kemudian dia punya port charger itu dia pakai CCS combo. Jadi kalau kita mau cari charger di mana-mana gampang. Udah sama kayak mobil-mobil lainnya yang udah ada, dan dia juga sudah pakai fast charging. 30 ke 80% hanya dalam 30 menit saja. Jadi kalau keluar kota itu nggak perlu ngecas sampai full 100% karena 80% ke atas itu pasti mobil listrik dia menurun kecepatannya biar menghemat si baterainya, biar umurnya panjang. Dan sekarang bentuk bumper depannya juga berbeda, bentuknya jadi seperti ini, jadi lebih cakep. Ada tulisan Neta di sini, lampunya masih sama, peleknya ini dibikin berbeda dan dia sudah punya 4 buah cakram. Jadi depan cakram, belakang cakram, dan dia sudah pakai electronic parking brake. Nah, pintunya juga ada 5, normal sebagaimana mobil pada umumnya. Terus ke belakang, nah ini nih. Sekarang desainnya jadi cakep. Lampunya berbeda total, nyambung dari kiri ke kanan. Sama juga pas kita lihat isian lampunya, ini juga dibikin niat ya. Jadi nggak kelihatan kayak mobil di bawah 300 juta. Nah, bagasinya, ini gua agak galau nih. Emang gede ya, cuma gua baru beli air purifier. Pas gue lihat online tuh nggak terlalu gede, pas nyampe ternyata gede banget. Kita coba muat nggak ya? Ya, gede banget loh ini. Muat nih, muat nih, muat. Dan nggak perlu ngelipat-lipat kursi di belakang. Dan di sini juga ada storage kan ya? Oh ya, di sini juga ada storage, cukup besar dan cukup rapi loh. Nah, sama ini nih, kita juga baru pesen Starlink. Gue pengen nyobain Starlink ini, nanti naik gunung ke tempat yang nggak ada sinyal, terus kita nyalain pakai powerbank yang gede. Atau mobil ini juga udah bisa jadi powerbank karena dia ada V2L-nya juga. Terus kalau misalkan kita kurang, kita tinggal tarik sebelah kiri sini sama tarik sebelah kanan ya. Udah, kita bisa lurusin. Memang dia nggak flat floor ya, tapi ini gede banget loh. Tuh lihat tuh. Tuh, segede itu. Jadi kalau misalkan kursi belakang ditegakin, itu bagasinya 335 liter, which is gede banget. Kalau misalkan bangku baris 2-nya ditutup, jadi 588 liter. Besar sekali. Padahal dari luar, ini mobil bentuknya kompak loh. Bisa gitu ya. Muat kan? Tuh, atas bawah. Gede loh ternyata bagasinya. Terus dia juga nggak pelit ya. Biasanya beberapa mobil belakangnya tuh dikurang-kurangin, wipernya nggak ada, defoggernya nggak ada. Ini ada semua termasuk spoiler sama high mounted stop lampnya. Knalpot jelas nggak ada, mobil listrik. Belakangnya pun juga
nggak sempit ya, lega. Kita punya tempat buat masukin kaki ke bawah, legroomnya lega, headroomnya lega buat gue yang tingginya 170 cm. Kemudian di bagian sini kita ada tempat buat naruh HP dan ada tempat buat nyolokin USB buat ngecas HP. Sama sampai ke belakang juga door trimnya masih sama bentuknya ya, nggak di downgrade. Jadi di sini tetap masih dapat kulit yang sama. Oke, sebelum kita pergi ya, dia power window-nya sudah all auto, tapi all auto itu cuma pencet sekali aja. Dia tuh nggak ada ceklekannya gitu. Biasanya kan kalau all auto kan ada pencet terus tekan lagi lebih dalam buat jadi autonya. Ini enggak. Dia cukup pencet sekali aja, kita lepas langsung jadi auto. Dan ini interiornya kita dapat yang warna putih ya. Jadi ada beberapa warna interior. Ada yang hitam, ada yang putih, kemudian ada yang warna biru. Tergantung warna eksteriornya. Nah ini yang warna putih, bisa kita lihat dalamnya. Ini sebenarnya masih sama persis ya. Terus dia dapat speedometer di bagian depan, sama seperti Netafee yang sebelumnya. Dia tuh emang kecil, panjang, tapi udah cukup daripada nggak ada sama sekali. Dan semua informasinya juga kelihatan dengan jelas. Mulai dari persentase baterainya, kecepatannya, ada pintu yang kebuka atau enggak, temperatur, terus ada konsumsi dayanya, ada jam, ini ada range-nya, ada trip, dan ada odonya. Nah terus untuk setirnya masih sama, cuma beda pattern aja. Cuma bagian sininya ada tombol untuk ngatur jarak depan sama belakang dan untuk nyalain cruise controlnya. Sebelah kanan untuk audio ya. Dan sekarang dia punya pengatur ketinggian kursi. Jadi dia belum tilt dan teleskopik. Tapi karena dia bisa diatur, sekarang bisa dapat posisi duduk yang lebih pas. Nah, head unitnya dia masih sama, layarnya gede di tengah ya. Cuman beda yang lama, sekarang dia punya interface yang berbeda dan sudah support Apple CarPlay. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ya, gue lebih suka tampilan yang baru sih dibandingkan dengan yang lama ya. Jadi lebih bagus dan settingnya ini juga banyak. Kita masuk ke sini ya. Ini ada shortcutnya untuk lampu. Jadi lampunya nggak ada tombol-tombol di sini kecuali buat high beam. Nah, kita set di auto aja, habis itu nggak perlu dipencet-pencet lagi. Ada driving mode, ada normal, ada sport, sama ada one pedal. Kalau teman-teman biasa naik mobil listrik dan biasa pakai one pedal, itu biasanya bikin lagi ya, jadi bikin males pakai mobil listrik lain yang nggak pakai one pedal. Dan ada energy recovery-nya, bisa minor, medium, sama strong. Ini buat buka tailgate, rear wiper, rear washer, sama buat matiin mesin dari sini. Jadi kalau misalkan mau nyalain mesinnya, kita tinggal masuk aja, injak pedal rem, udah langsung nyala mobilnya. Dan seperti biasa, sama nih masih pakai fidget spinner. Kunci paling unik ya. Dan dia pakai software bawaannya Android. Jadi sama seperti Volvo yang pakai Android based system buat otomotif. Nah, jadi kalau misalnya kita mau buka setting yang lebih dalamnya, kita tinggal pencet Android version beberapa kali. Nah, langsung masuk ke setting buat Androidnya. Ini tersembunyi sih, tapi kita bisa atur ya di sini ada sound ya kan. Tuh. Ada display, ada connected device, network, bahkan ada wifi-nya di sini loh. Kita bisa sambungin dan kita bisa jadi hotspot tuh. Banyak ya ternyata ya. Location, security, accounts, accessibility system, about data platform. Jadi kedepannya ini akan gampang banget di-upgrade nih mobil. Nah sama, buat teman-teman yang punya HP dengan wireless charging, sekarang dia juga sudah dilengkapi dengan wireless charging. Jadi kita cukup taruh HP kita di bagian sini. Kita taruh sini dan dia langsung nyala tuh wireless chargingnya. Tapi ini gede banget loh. Jadi kalau misalkan kalian punya HP Fold, mungkin bisa dibuka terus ditaruh. Tuh, ini masih banyak banget dan dia dikasih finishing rubber di sini. Di finishing rubber, terus di sini rubber juga. Jadi kalau kita naruh barang dia nggak bunyi gletek-gletek gitu. Sini ada rubber nggak? Nah, di sini nggak ada. Nah, buat naruh kartu juga gampang. Mana tadi? Ini ada kartu di sini. Kita tinggal taruh di bagian sini. Set. Nah, cocok kan? Terus kemudian dia punya lampu di sini, udah LED, ada 2 biji, dan dia ini pakai touch sensitif. Wih, jadi nggak perlu ditekan, dia cuma disentuh aja. Tuh. Nah, di sini juga ada tempat penyimpanan yang besar ya. Ada ini juga fire extinguisher juga, mereknya Piton. Sama untuk ngatur AC juga dari layar, dan di sini ada pengaturan buat ADAS-nya. Nah, dia ada forward collision warning, sensitivity bisa diatur. Emergency lane keeping system, assist method, warning method, ya kan. Terus ada front vehicle start reminder, high beam assist, ada auto high beam, sama ada auto emergency brake. Oke, charging settings, vehicle settings, driving mode, normal, sport, parking mode. Nah ini penting nih, ada creep, ada stop. Kalau creep, dia kita lepas rem, dia maju. Kalau stop, kita lepas rem, dia nggak maju. Ada single pedal mode yang tadi ESC-nya bisa di off.
hill distance control bisa dimatiin, speed limit reminder bisa dimatiin, startup modenya normal, no voice, static. Kalau no voice itu dia harus pasang seat belt dulu baru bisa jalan. Terus ada headlights-nya itu bisa diatur ketinggiannya, cuma kita udah setting di automatic ya. Oh, automaticnya juga berarti dia bukan cuma nyala mati pas lagi terang atau gelap ya, tapi bisa buat ngatur ketinggiannya juga ya, keren juga. Dan ada delay of headlights atau mungkin follow me home ya, delay duration-nya bisa diatur di sini. Driving lock, lock tone. Nah ini lucu nih, dia ada pedestrian alert tone atau suara mesin kalau misalkan mobil lagi jalan pelan gitu ya. Nah ini bisa dibikin suara engine, oh suara mesin, ada suara teh. Jadi kalau lagi jalan pelan, biar orang yang jalan kaki itu sadar ada mobil, dia ada suaranya. Kita pakai engine aja ya. Nah, jadi ada suara mobil. Di sini ada switch data tuh untuk ini ya. Tuh ada 0, ada RPM-nya di sini, ada ampere-nya, ada voltase, sama ada average consumption-nya ya. Oke, sekarang kita reset data itu buat tripnya nih kalau nggak salah. Nah, tripnya sekarang kita nolin dulu. Ya, tadi masih 400 kilo, sekarang udah 397 karena kita nyalain terus, nggak sambil jalan. Yuk, sekarang kita let's go saja. Kita mau tes mobilnya, termasuk kita mau tes ADAS-nya gimana. Apakah bener ADAS-nya bisa berfungsi dengan baik, dan apakah range-nya juga bener. Let's go. Oke, sekarang kita udah di tol MBZ ya, di kilometer 20. Dan, salah satu yang bikin gua seneng adalah karena pertama kali gue nyobain Neta ini, suspensi belakang kan lompat-lompat ya. Nah, menurut Neta itu katanya versi yang masih pre-production, yang waktu dipinjemin ke kita. Nah, yang sekarang dipinjemin dan kita pakai ini versi yang dilepas ke konsumen. Dan alhamdulillah, suspensinya udah bener ya. Memang dia cenderungnya empuk ya. Jadi kalau lagi kenceng masih ada rasa bumpy-nya masih ada. Cuma ini way much better dan rasanya normal. Bahkan nih di tol MBZ kita jalan 105 ya. Ini kan kita ketemu jalan sambungan nih. Nih sambungan gini nih ya. Tuh, nyaman. Sambungannya tuh nggak berasa yang gubrak begitu ya. Karena emang suspensi belakangnya itu udah dibetulin. Jadi kita bawa tadi dari Pasar Minggu, kita pakai di komplek sini, itu suspensinya udah bener, gua nggak ada komplain. Begitu pula dengan hal yang lainnya, kayak misalkan kemarin steeringnya gua rasa agak sedikit aneh ya, sekarang udah bener. Terus juga pedal feel-nya udah lebih enak, terus juga pedal remnya udah lebih enak. Tapi memang remnya masih ada feeling squishy-nya gitu. Kemudian gimana soal ADAS-nya? Yang kemarin kan ada cruise control dan gue bilang cruise control itu kayak on off gitu ya. Nah ini sekarang udah aman nih, normal nih. Jadi kita nyalain adaptive cruise controlnya dengan cara D-nya dikebawain ke bawah atau kita pencet di sini langsung, udah normal aja. Itu tadi ada mobil masuk ya, dia ngeremnya itu juga menurut gue cukup halus ya. Nah cuman dia tuh punya lane keeping assist dan gue udah konfirmasi tadi ya kan. Dan keeping assist-nya itu ternyata dia nggak ngetengahin kayak mobil-mobil lain gitu. Jadi beberapa mobil lain itu kan dia kan ngetengahin lurus ya. Kita bisa lepas setir gitu ya. Kalau dia lebih ke correction. Jadi kalau misalkan kita lepas seperti ini, terus mobilnya itu akan keluar. Nah, dia baru bekerja tuh. Dia akan ngetengahin lagi. Jadi dia nggak bisa dipegang lurus gitu. Nih agak kanan, dia ketengahin lagi. Jadi sifatnya correction. Bukan ngejagain lurus selurus-lurusnya gitu sampai kita bisa lepas setir, enggak. Jadi tetap kita mesti pegang setirnya. Terus nanti kalau misalkan kita lengah, terus dia nggak harus sampai keluar. Biasanya kan kalau yang lane departure warning, kita keluar dia bunyi kan, atau dia ada intervensinya. Dia enggak, dia tetap masih ada lane keeping assist-nya. Cuma dia harus sampai mepet banget, baru dia bisa koreksi. Ini kayak gini nih, tuh dia koreksi. Ini agak sedikit ke kanan. Nah, dia koreksi nggak jadi ke kanan banget. Jadi tetap harus dipegang ya. Dan lucunya adalah gue coba ngelepas dari tadi itu nggak megang gitu ya. Kanan kiri kan dia otomatis ya. Dia tuh nggak ada warning loh. Jadi biasanya kan ada warning, oi pegang oi gitu kan. Kalau misalkan kelamaan nggak kita pegang dia nggak ada. Tapi dia cara koreksinya tuh gitu, mepet dulu baru dikoreksi, nggak center di tengah. Terus hal yang unik lain adalah kita bisa ngatur jarak antara mobil depan sama kita, dan kita juga bisa atur kalau misalnya kita pencet sekali itu kelipatannya 5, tahan lama itu dia 1, 2, 3, 4, 5 untuk kecepatannya ya dari cruise controlnya.
Tapi semuanya ada di layar sini. Jadi kalau kita majuin gitu ya, kita pencet yang ini, dia tuh di sini munculnya. Ini untuk jarak ya 1, 2, 3 gitu ya. Di layar, di speedometernya nggak ada, termasuk juga kecepatan ya. Kita mau atur, tadi kita atur dari 105 ya. Cruising speed settingsnya itu layarnya ada di sini. Jadi bukan ada di speedometer depan. Butuh pembiasaan aja sih, tapi nggak ada masalah. Dan gue suka banget ketika dia pakai Apple CarPlay, karena dia punya layar yang besar di tengah. Ketika kita pakai Apple CarPlay itu kayak besar banget gitu. Di atas petanya gede, di bawah ada yang musiknya, sama di sebelah kanan ini untuk voice sama go. Dan kalau misalkan kita mau pakai Siri atau voice command ya, tinggal pencet yang di bagian sini. Mau home tinggal pencet yang tengah ya. Jadi dia emang dibikin agak sedikit berbeda. Sama kalau mau volume naik ke atas tinggal pencet yang ini, mute-nya pencet yang tengah. Dan kalau misalkan kita mau next song, itu bukan pencet yang atas ini, tapi pencet volume. Misalkan kita mau next song nih, pencet yang bawah, tahan agak lama, baru dia skip ke next song. Jadi emang agak sedikit berbeda, cuma butuh pembiasaan aja. Nah, kemudian untuk AC-nya, dia itu AC-nya tuh punya filter HEPA. Jadi kita bisa pencet di sini, filter remaining-nya, ini masih 96% ya. Ini N95 Class In-Vehicle Air Purification Filter. Jadi nggak perlu tambahin HEPA filter lagi di dalam mobil. Sama, AC-nya itu menurut gua nomor satunya itu terlalu kenceng. Jadi kalau misalkan kita pengen kedinginan gitu ya, kita pencet yang ini aja nih. Nah, jadi ada ke kaki biar si AC-nya lebih pelan sedikit. Kita baru nyampe di rest area 57 ya. Nah, kita mau sambil ngecas aja. Sebenarnya sih nggak perlu ngecas, masih banyak, masih 76%. Cuma emang kita pengen apa ya, kalau naik mobil listrik tuh nggak pengen buang-buang waktu gitu. Jadi kalau kita ke WC, kita sholat, kita makan, itu rasanya sayang kalau nggak dipakai buat ngecas. Dan gue baru tahu ya, ini kayak M57 kan biasanya di sana tuh ada chargeran 3 biji. Di sini ada lagi 2 biji. Tuh, 1, 2. Nambah ternyata. Jadi ada 5 chargeran di KM57 sekarang. Baru lihat. Yang ini chargerannya CCS sama Cademo. Yang di sebelah sana ini kita lihat ya. Oh, ini CCS ternyata. Oke, kita tadi habis selesai ngebakso, makan ringan aja. Ini sekitar 20 menit ya. Kita berhenti dulu. Hentikan pengisian, berhenti. Nah, jadi seperti yang gue bilang, jangan pernah ngecas sambil tidak melakukan apapun, karena kita akan buang-buang waktu. Tapi mengecaslah sambil kita melakukan sesuatu, biar pas mobil lagi diparkir, itu bisa menambah daya. Let's go! Oke, sekarang kita di kilometer 227 Cirebon. Kita pengen ngopi-ngopi dulu ya. Jadi sambil ngopi kita sambil ngecas lagi. Nah, kenapa gini kabel ya? Oke, kita colokin. Dan mobil listrik ya, kalau ngecas kita kunci gini ya. Udah, dia ikut kunci juga. Belum ngecas berarti. Kita cas dulu. Tinggal kita scan. Yuk, sekarang kita mau ngopi-ngopi dulu. Let's go. Oke, sekarang udah 90%. Dan sebenarnya kita udah tinggal langsung jalan aja. Cuma tadi pala, kita kan bawa mobil ya, dia lagi isi bensin. Tapi nggak apa-apa, kita langsung nunggu aja di depan ya. Jadi gitulah, kita nggak perlu isi bensin. Jadi kita bisa berhemat selama parkir, kita bisa sambil ngecas. Dan sekarang 90%. Let's go. Oke, let's go, kita jalan lagi ya. Enak ya, 90% dan masih range-nya 373 km. Oh iya, nih kamera mundurnya ternyata dia bisa ini ikut belok juga. Dan ini mobil baterainya itu sudah pakai liquid cooling ya. Jadi pendinginannya itu dia sudah pakai cairan, lebih bagus. Dan mobil ini tuh kalau misalkan kita lagi jalan pelan kayak gini, ada suara ininya, duding duding, ada suara melodinya buat ngasih tahu di pinggir kanan kiri kalau kita lagi jalan gitu. Karena kan mobil listrik nggak ada suaranya ya. Nah, cuman suara nuning-nuningnya itu dia masuk ke dalam kabin sedikit sekali.
Nah, tadinya ada suara mesin, kita ganti nih suara mesin. Cuma ternyata pas lagi jalan enakan suara yang teh sih dibanding yang engine. Suara kayak dari luar ya. Nah, dan tuh denger gak? Kecil suaranya. Dan ini suaranya kalau misalkan kita 30 km per jam dia hilang. Oke, let's go. Perjalanan kita masih jauh dan nanti kita di kilometer 356 itu satu rest area favorit gue, kita akan makan siang di sana. Ya makan siangnya telat sih ya, tadi karena kita makan bakso jam 11. Tuh kan ternyata si pala belum selesai isinya. Dia isi Dexlite ternyata. Yuk kita let's go, tungguin pala dulu. Oh udah jalan, bisa pas gitu ya. Tadi kita tungguin dulu bentar loh padahal. Nah tadi kan kita jalan dari 57 ke 28 dan gue ngetes mobil ini juga. Driving mode di normal itu dia punya maksimum kecepatan di 110 km per jam. Dan kalau kita masuk ke mode sport, dia jadi lebih responsif ya. Kita injak dikit langsung ngacir. Dan kecepatan maksimalnya itu sampai di 125 km per jam. Jadi ternyata antara normal sama sport itu ada perbedaan tenaganya. Dan mobil ini ya, satu hal yang gue lupa notice gitu ya, dan baru sadar tuh belakangan ini ya. Dan tadi kita jalan 90 sama 100 ya. Tapi karena kita setel musik, terus pas musiknya kita matiin karena kita nelpon, ini mobil ternyata kedap juga ya. Biasanya mobil under 300 gitu harganya ya, itu ya pasti berisik dong ya. Suara kolongnya, suara samping, kanan, kiri, belakang. Ini suara road noise-nya cuma segini aja. Terus kanan kirinya ada truk lewat atau apa lewat. Surprisingly ini bagus untuk peredaman kabinnya. Untuk harga segini ya. Dan kalau udah jalan gini ya, tadi kan Embassador jalannya goyang-goyang kan. Nah, di sini suspensinya baru terasa nyaman. Jadi kalau udah kayak gini nih jalan, ini suspensinya menurut gue pas sih. Jadi emang kebanyakan mobil dari Cina itu kebanyakan gue lihat ya, dia tuh mengutamakan kenyamanan dibanding sportivitas. Makanya mobil ini juga steeringnya itu B aja, tapi udah lebih baik dibanding yang kemarin. Yang kemarin kan kayak kurang bisa lurus gitu ya. Sekarang udah bisa. Ya, jadi kita nyetirnya dengan santai dan aman. Terus juga radius putarnya bagus. Dan surprisingly ternyata mobil ini pas gue bawa jalan gitu ya, udah sejauh ini, not that bad loh. Bagus loh. Jadi rasanya tuh dengan harga segini tuh udah dapat semuanya, kayak mau komplain apa lagi gitu kan. Udah dapat ADAS, baterainya juga liquid cooling, 400 kilo, fast charging juga dengan CCS 2 ya kan, bisa ngecas di mana-mana. Udah gitu juga mobilnya proper gitu. Pintunya ada 5, belakangnya lega, bagasinya cukup, dimensinya kompak, kayak mau cari apa lagi gitu. Kayak gue kepikiran apa, kan gue juga ada mobil kantor tuh ya, apa gue ganti ini aja kali ya. Soalnya mobil kantor gue kan bensin ya, kena ganjil genap. Nah kemarin tuh waktu gue harus ada acara, gue sempet minjem mobil rental gara-gara gue nggak punya mobil yang platnya gue lupa ganjil apa genap gitu. Kayak kalau kayak gini kan nggak perlu kena ganjil genap ya. Anggap aja beli 2 mobil 150 juta gitu ya, tapi nggak perlu bayar pajak 2 mobil, nggak perlu servis 2 mobil. Dan yang paling penting adalah kita nggak makan parkir gitu. Kadang-kadang kita mau punya 2 mobil, kalau parkirnya nggak ada, atau mungkin ada parkirnya cuma nyempitin kan jadinya kan. Yang mendingan 1 mobil listrik gitu. Nanti mobil satunya lagi, ya itu yang buat keluar kota, yang 7 seater. Iya, bener juga ya. Iya, kita baru nyampe di rest area KM 379 ya. Nah, kita sekarang mau makan siang. Tapi sebenarnya sekarang jam 3:30, jadi harusnya makan sore ya. Dan biasanya kalau gue udah makan sore, gue nggak makan malam lagi. Suara klakson ya, kayak pakai trompet. Dan di sini tuh salah satu favorit gue, kenapa? Karena di sini ada musola yang bagus, masjid yang bagus di bagian tengah sini. Terus juga chargernya ada banyak ya. Jadi sekarang ada nambah lagi nih. Ada 1, 2, 3 SPKLU-nya. Oh banyak, 1, 2, 3, 4. Dan masing-masing itu tuh ada 2 colokan lagi gitu. Yuk sekarang kita isi aja. Kita pakai yang ini nih, yang bekas G20. Tapi nggak bisa kepake sih, karena dia kan 200 kW. Ini paling 50 kW atau berapa, gue belum lihat speknya. Cuma ngecasnya sih cepet banget ya. Jadi 30 ke 80% tuh cuma 30 menit aja. Dan biasanya gue ngecas di sini
makanan belum datang, ya, itu udah full. Bukan udah full, maksudnya udah lewat fast chargingnya gitu. Dan di sini enaknya tuh ada atapnya ya. Jadi beberapa rest area tuh ada charging station, nggak ada atapnya, tapi di sini lengkap sih. Jadi menyenangkan. Ini pintu juga ternyata bisa buka sampai full ya. Jadi kita buat keluar tuh gampang. Sekarang kita nggak usah matiin mesinnya, nanti kita kunci mobilnya udah langsung otomatis mati. Nah, sekarang kita ngecas dulu yuk. Dan buat ngecas, kita tuh bisa pakai akun siapa aja, jadi nggak harus pakai akun gua. Nah, kali ini mau pakai akunnya Pala nih. Langsung. Pakai charge in atau MyPLN? Charge in. Charge in. Kalau pakai charge in itu lebih enak. Kenapa? Karena bisa pakai link aja ya. Ya, betul. Kalau MyPLN harus pakai saldo MyPLN. Ya. Dan nanti kalau misalkan kan ada sisa tuh biasanya balik kan duitnya kan. Nah, kalau si charge in baliknya ke link aja. Udah. Ya. Plug-in, charging will begin shortly. Berapa kilowatt? Gua beli 20. Beli 20 kilowatt berarti berapa kenanya? Belum ketahuan. Belum ketahuan. Jadi ternyata kalau dia pakai 200 kilowatt yang masuk tetap charging rate-nya di 43 kilowatt ya. Nah, terus tadi karena kita di jalan ngebut tadi 120-an, tinggal 33% dari 90. Emang kalau misalkan kita bawa mobil listrik semakin kencang, dia akan nyerap baterai semakin banyak. Oke, sekarang kita makan dulu. Kita tinggalkan mobilnya di sini, selesai makan, kita langsung gas lagi. Let's go. Oke, habis makan, jajan-jajan ya kan. Sekarang saatnya kita stop dulu. Set. Confirm. Nah, sudah di stop. Lumayan 91%. Oh, kunci mobil. Lupa kan. Sorry. Ini kita buka, udah. Nah. Ini nggak ada yang bisa megangin jajanan gua ya. Nah, udah. Let's go, kita jalan lagi. Nah, ditutupin sama Sena. Ya wes, kita jalan. Ini adalah tempat kita terakhir ngecas sebelum nanti kita ngecas di rumah. Jadi kalau misalkan gua keluar kota itu, ini ada rest area favorit karena di sini kita bisa melakukan semua hal. Masjidnya bagus, ya kan? Ngecasnya cepet. Makanannya ada Solaria yang gua sering mampir. Jadi abis itu tinggal bablas saja. Ini paling cuma tinggal 2 jam lagi kita nyampe ke Klaten. Let's go. Oke, sekarang kita tinggal jalan. Nah, ada suara itu suara mesin, suara artifisial. Sebenarnya kalau kita mau was-was aja gitu, nggak perlu mampir-mampir ke rest area gitu ya. Bisa aja kita berangkat dari Jakarta full, terus isi lagi di sini. Karena kan sekali ngisi 401 km ya. Dan kalau kita bawanya hemat, harusnya bisa lebih dari 401 km. Nah, cuman kalau gue biasanya kalau keluar kota itu selalu santai ya, selalu banyak istirahat. Gue kayak biasanya tuh setiap 2 jam berhenti gitu kan, ke WC, makan, ngopi-ngopi. Jarang, kayaknya hampir nggak pernah deh yang gue berangkat dari Jakarta ke Klaten terus-terusan nggak perlu pakai mampir rest area. Iya, kayaknya cocok juga tuh buat konten tuh. Tapi anyway, rasanya kalau kita mampir ke rest area terus kita parkir tanpa sambil ngecas, itu rasanya mubazir gitu, kayak kita buang-buang waktu. Kayak gue pertama kali tuh awal-awal punya mobil listrik, gue tuh selalu mengkhususkan waktu buat ngecas gitu. Oh, gue udah merencanakan ngecas di sini. Tapi sekarang tuh udah nggak pernah, karena rest area-nya banyak. Jadi kapan gue mau berhenti, even gue mau ke WC cuma 5 menit, 10 menit aja, gue pasti ngecas. Karena 5-10 menit aja kita ngecas, itu tuh udah masuk ya let's say sekitar bisa 20%-an karena dia fast charging kan, kenceng. Ya itu aja. Jadi kalau ngecas tuh emang nggak perlu sampai full, yang penting nambah sedikit aja udah tinggal jalan tuh udah enak gitu loh. Dan nggak ada range anxiety jadinya. Oke, lagi-lagi kita balik lagi nih ngomongin mobilnya ya. Nah, dia punya audio, menurut gue sih suaranya standar ya. Nggak jelek tapi nggak bagus juga. Tapi untuk mobil listrik dengan harga under 400 juta mungkin ini salah satu yang bisa diandelin ya. Nah, jadi saran gue, kalau misalkan mau pakai mobil ini, setting audionya yang menurut gue the best ya, itu ada di
Bassnya 80 Hz 4 dB, ininya 6 dB 6 dB. Udah. Yang ininya biarin 500 sama 1 kHz-nya di 0 aja. Tapi kita bisa juga bawaannya tuh ada klasik, pop, jazz, percussion, dan ada rock. Dan tadi kita copot si layarnya sama speedometernya, jadi bagus dong. Jadi awalnya tuh gue ngerasa kayak layarnya kayak burem gitu ya. Pas udah kita copot plastik ya, ternyata jadi bagus. Dan seperti gue bilang, mobil itu punya auto lamp ya. Jadi kayak misalkan sekarang udah mulai agak sedikit gelap, udah jam 4:30 ya. Udah, nggak perlu kita nyalain lampu, dia udah otomatis nyala sendiri. Emang mungkin pertama kali kita akan ribet, waduh ini nggak ada tombol-tombol ya. Tapi ternyata setelah kita coba, ya udah ada kok. Nah, terus di sini ini bisa kita dari atas ke bawahin. Nanti bisa ngatur buat Bluetooth-nya, electronic parking brake-nya, wireless charging, sama dark theme-nya. Kalau dipencet ininya, nah dia jadi terang. Head unitnya juga bisa diatur auto atau dibikin gelap. Tapi gue lebih suka pakai dark theme-nya sih. Kesannya jadi lebih mahal gitu. Kita set di auto lagi. Nah, dia akan ngikutin cahaya di dalam kabin mobil. Iya. Seperti yang gue bilang, gue awalnya mikir, aduh naik neta gitu kan, kemarin tuh gedebak-gedebuk segala macam. Ternyata pas kita pakai jalan jauh, gue malah jadi naksir. Apa kita beli aja kali ya? Nah sekarang kita udah keluar tol dan masuk ke jalan biasa ya. Wih, ini ada motor nggak pakai lampu bener-bener. Untung lampunya agak lumayan sih ini. Dan ini seperti yang gue bilang, lampunya udah nyala otomatis. Dan kalau misalkan lampunya udah malam udah nyala, kita bisa nyalain di sini nih. Dan ini kalau udah auto, udah nyala malam hari, kita bisa nyalain fog lamp. Kalau misalkan di off, dia nggak bisa kita nyalain fog lampnya. Nah kita auto aja di sini. Dan kalau misalkan kita pakai yang biasa gitu ya. Dan kalau misalkan kita pakai di dalam kota kayak gini, itu baru berasa sih mobil ini pancinya ya. Jadi dia tuh punya akselerasi enak tuh. Kalau misalkan kita di kecepatan 20, 50, 60 kita gaspol gitu ya, kick down langsung deng gitu. Ada tendangannya. Tapi kalau kita ada di tol, udah jalan 100, 110, kita gas itu tarikannya berasa biasa aja gitu. Jadi emang smooth juga. Dan pedalnya itu dia nggak seperti mobil listrik lain yang biasanya tuh kalau kita lepas pedal gas, dia jarak sampai berhentinya tuh cepat gitu. Kalau ini jaraknya tuh kayak sekitar 2 kali lipatnya. Jadi kalau misalkan gue pakai yang biasa tuh harusnya ada berhenti, dia tuh masih ada waktu sekitar 2-3 detik lagi ke depan buat berhenti. Karena deselerasinya itu nggak secepat mobil listrik lain. Tapi oke dan bisa kepake ya. Artinya cuma butuh kebiasaan aja. Nah, tuh kan berhenti kan. Halus juga. Biasanya kalau udah pakai pedal mah udah nggak mau lagi injek rem kalau naik mobil listrik. Oke. Sama ada suara mesinnya ya. Suara mesinnya tuh kalau misalkan nyala, dia tuh agak sedikit masuk ke dalam kabin dan dia tuh ngebikin getarannya itu ya, getaran speakernya itu agak berasa ke pedal. Ada sedikit banget berasa ya. Kalau misalkan kita sensitif pasti kerasa tuh. Makanya lebih enak pakai yang suaranya yang bukan suara ini nih, suara mesin. Kita pakai yang suara tech. Nah kalau ini getaran di pedalnya tuh lebih nggak berasa dibandingkan dengan yang tadi. Cuma nggak ganggu sih. Dan kalau udah jalan gini suaranya hilang, ini udah bener mobil itu tenang, hening, nyaman. Suara luar tuh ya, ada motor segala macem. Bagus ternyata peredaman kabinnya. Overall gue nggak nyangka sih ternyata mobilnya bikin happy ya. Kita pakai buat jarak jauh. Akhirnya kita sampai rumah. Dan di speedometer ini 550,5 km ya kita jalannya ya. Jauh ya. Oke, masih 38%, masih banyak sekali. Dan tadi kita pakai mode sport tuh S ya. So far ternyata mobilnya menyenangkan ya. Untuk harga mobil 299 sih gue rasa sih ini nggak ada lawan ya. Bayangin harga segitu, dapat range panjang, dapat fast charging, terus ruang kabinnya lega, bagasinya lega, ada cruise control dan lain-lain. Head unitnya gede, kayak mau ngeluh apa lagi gitu loh. Ya maksudnya harga segini gitu kan. Kalau mungkin harganya 450 juta, kita akan komplain gitu. Tapi ini sih luar biasa loh. Nah sekarang udah nyampe rumah. Nah sekarang mobilnya kita masukin, tinggal ngecas aja. Jadi kalau ngecas itu ya kita tinggal tidur aja. Nah berhubung di rumah gua ada chargeran 7 kW ya.
Kalau misalkan dia baterainya 36 kW, berarti kurang lebih kita butuh sekitar 4 sampai 5 jam buat penuhin. Ya, ini kita kunci. Udah. Kita kunci, langsung kita tap aja. Nah, udah start ngecas. Terus sama teman-teman kalau misalkan, saya di rumah nggak punya nih chargeran mobil listrik. Dikasih sih yang portable-nya, tapi ditambah lagi kita juga dikasih wall charger secara gratis. Jadi udah dikasih sama si Neta, setiap pembelian. Terus nanti dipasangin juga sama PLN-nya, plus bikin sambungan baru, ditambah, ini yang gue suka nih. Untuk 1000 pembeli pertama mobil ini, gitu ya, kita akan mendapatkan voucher PLN 2,5 juta rupiah. Jadi pengalaman gue, 1 juta rupiah voucher PLN, voucher PLN, token PLN, itu bisa dipakai buat sekitar hampir 6 bulan. Kalau 2,5 juta mungkin kayak kita nggak beli bensin atau beli listrik selama setahun kali ya. Terus dia dapat free service juga 50.000 km atau bisa dipakai sampai 5 tahun ya kalau misalkan nggak kecapai itu kilometernya. Ditambah untuk 2.000 orang pertama dia dapat lifetime EV warranty untuk baterai dan komponen listrik lainnya. Nah, kalau untuk garansi umumnya gimana gitu kayak misalkan untuk bodi dan kawan-kawan. Nah, itu garansi umumnya itu sekitar 5 tahun atau 150.000 km. Dan juga kalau kalian khawatir ada kenapa-napa, dia ada emergency roadside assistance-nya selama 24 jam ya. Jadi nggak ada liburnya tuh. Iya, jadi harga segini sih dapat banyak ya. Mau komplain apa lagi ya nggak? Apa kita beli aja mobilnya ya? Coba komen di bawah.